Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endani Farniwati, NIM 2019-12170, kelas Akuntansi Manajemen 4E. Di sini saya akan menjelaskan tentang Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, dan juga Income Smoothing atau perataan laba. Good Corporate Governance. Good Corporate Governance adalah tata kelola yang baik sebagai sistem yang mengatur hubungan antara peran Dewan Komisaris, peran direksi pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Itu menurut Sukrisna Agus. Sedangkan menurut Amin Wijaya Tunggal, pengertian Good Corporate Governance adalah sistem yang mengatur, mengelola, serta mengawasi proses pengendalian usaha untuk menaikkan nilai saham sekaligus sebagai perhatian stakeholder, karyawan, dan masyarakat sekitar. Prinsip Good Corporate Governance. Prinsip Corporate Governance ada 5, yaitu transparan, adalah kewajiban bagi pengelola untuk selalu terbuka dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. Jadi, tidak boleh ada hal yang dirahasiakan, disembunyikan, maupun ditunda untuk mengungkapkan. Yang kedua, akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas adalah prinsip di mana pengelola memiliki kewajiban untuk mengelola sistem akuntansi yang efektif, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Yang ketiga, pertanggungjawaban atau responsibilitas. Ini merupakan prinsip di mana seluruh pengelola harus bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan dalam mengelola perusahaan kepada pemilik kepentingan sebagai wujud kepercayaan yang diberikan kepadanya. Yang keempat, independensi adalah kondisi di mana pengelola mengambil keputusan secara profesional, mandiri, bebas dari konflik, dan bebas dari tekanan pihak manapun yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dan prinsip pengelolaan yang sehat. Yang kelima, kewajaran adalah prinsip agar pengelola dapat memperlakukan seluruh pemangku kepentingan secara adil, baik pemangku kepentingan primer maupun sekunder. Manfaat Good Corporate Governance yaitu ada 4, meminimalkan agency cost, meminimalkan cost of capital, meningkatkan nilai saham perusahaan, dan juga meningkatkan nilai perusahaan. Contoh kasus dan penjelasannya. Kasusnya yaitu prinsip-prinsip Good Governance terhadap tingkat kesehatan LPD pada LPD sekecamatan Abiyansemal. Penelitian tersebut menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Pernyataan ini diperkuat dengan penelitian yang berjudul Pengaruh Good Corporate Governance terhadap kinerja keuangan lembaga perkreditan desa di Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Penelitian tersebut menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan lembaga perkreditan desa di Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Penjelasannya adalah penerapan prinsip-prinsip responsibilitas adalah salah satu faktor pendorong tercapainya kinerja berbasis balance scorecard yang lebih baik. Oleh karena itu, sebaiknya LPD di Kabupaten Badung selalu menjaga dan menerapkan mutu penerapan prinsip responsibilitas tersebut. Responsibilitas sendiri merupakan prinsip GCG yang paling berpengaruh sehingga dapat dikatakan paling dominan diperhatikan oleh LPD di Kabupaten Badung. Namun ada baiknya prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, independensi, dan kewajaran perlu juga ditingkatkan penerapannya agar tercipta keseimbangan penerapan prinsip-prinsip corporate governance sehingga dapat meningkatkan kinerja berbasis balance scorecard. CSR atau Corporate Social Responsibility merupakan suatu konsep bahwa perusahaan memiliki dan mempunyai berbagai tanggung jawab, termasuk kepada semua yang berkepentingan seperti konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan juga lingkungan
dalam segala aspek operasional yang melingkupi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Manfaat CSR bagi perusahaan yaitu meningkatkan citra perusahaan, memperkuat brand perusahaan, mengembangkan kerjasama dengan pemangku kepentingan, membedakan perusahaan dengan pesaingnya, menghasilkan inovasi dan pembelajaran untuk meningkatkan pengaruh perusahaan, membuka akses untuk investasi dan pembiayaan bagi perusahaan, meningkatkan harga saham, layak mendapatkan social lisensi to operate, memperbaiki hubungan dengan stakeholder, dan peluang mendapatkan penghargaan. Dengan bagi masyarakat, peluang menciptakan kesempatan kerja, penawaran kerja dan pelatihan, pendanaan investasi komunitas, pengembangan infrastruktur, keahlian komersial, kompetensi teknis, dan personal individual, pekerja yang terlibat, serta representasi bisnis sebagai promosi bagi prakarsa-prakarsa komunitas. Kasusnya dan penjelasan. Kasus dalam CSR di sini merupakan perusahaan PT Semen Indonesia atau Semen Gresik. Penjelasannya itu berdasarkan hasil uji statistik yang sudah dilakukan, hanya sektor sarana umum yang berpengaruh signifikan secara negatif terhadap citra perusahaan, berlawanan dengan dugaan awal penelitian. Sedangkan program kemitraan sektor pendidikan, kesehatan, pelestarian alam, bencana alam, dan sarana ibadah masih sangat minim dari masyarakat sekitar karena tidak merasakan manfaatnya. Berdasarkan kajian lebih lanjut terhadap hasil uji statistik, terdapat fakta bahwa hanya 30% dana dari program CSR PT Semen Indonesia yang disalurkan di Gresik, sedangkan 70% lainnya ada di Tuban. Kurang maksimal sosialisasi dan publikasi atas program-program sehingga responden tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai program-program tersebut. Pelaksanaan dari program CSR tidak merata sehingga manfaatnya pun dirasakan sebagian masyarakat saja. Perataan laba atau income smoothing. Perataan laba adalah suatu tindakan manajemen perusahaan untuk meredam fluktuasi laba yang dilaporkan dari waktu ke waktu, serta bertujuan untuk memaksimalkan kekayaan perusahaan, mengurangi risiko perusahaan, meningkatkan nilai perusahaan, memenuhi perjanjian hutang, mengurangi pajak dan biaya politik. Manajemen ingin mendapatkan penilaian yang baik dari investor dan menarik investor untuk berinvestasi. Wang dan Williams menjelaskan bahwa investor akan lebih tertarik membeli saham perusahaan dengan laba yang stabil dibanding dengan perusahaan yang fluktuasi laba tinggi. Praktik perataan laba dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu naturally smooth dan intentionally being smoothed by management. Perataan laba naturally smooth adalah perataan laba dalam proses perolehan laba manajemen memilih menggunakan metode akumulasi yang lebih representatif atas keadaan perusahaan sebenarnya, dengan asumsi bahwa metode sebelumnya sudah tidak relevan lagi untuk digunakan. Sedangkan intentionally being smoothed by management merupakan perataan laba yang terjadi ketika pihak manajemen memanipulasi waktu pencatatan akumulasi seperti memindahkan beban atau pendapatan dari suatu periode ke periode lainnya. Manfaat income smoothing atau perataan laba. Manfaat income smoothing berdasarkan hasil penelitian Gordon et al. Adalah kepuasan para pemegang saham meningkat seiring dengan adanya kestabilan laba perusahaan. Dapat diartikan bahwa
Manfaat income smoothing adalah untuk memberikan rasa aman terhadap investor untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut. Investor cenderung menilai perusahaan dari labanya. Perusahaan yang mempunyai fluktuasi laba yang tinggi menjadi pilihan beresiko, bahkan cenderung dihindari para investor. Kasus dan penjelasannya. Kasusnya yaitu ada terkait praktik perataan laba, kasus PT Bank Bukopin pada tahun 2018. Dalam kasus ini, PT Bank Bukopin ditemukan melakukan pencatatan tak wajar alias abnormal dari sisi pendapatan bisnis kartu kredit dan penambahan saldo cadangan kerugian, penurunan nilai aset. Tim penyidik mendapatkan bahwa perusahaan memodifikasi data kartu kredit yang dilakukan dari 5 tahun yang lalu. Penjelasannya, manajemen laba terjadi ketika para manajer mengatur pelaporan keuangan dengan menggunakan transaksi sehingga mengubah laporan keuangan. Manajer melakukan perataan laba karena ada motivasi yang mendasarinya. Investor cenderung hanya terpaku pada laba yang tersaji dalam laporan keuangan tanpa memperhatikan prosedur yang digunakan oleh manajemen dalam menghasilkan laba tersebut. Begitu pentingnya informasi laba ini menyebabkan manajer melakukan tindakan yang membuat laba akan terlihat lebih stabil. Hal tersebut disebabkan laba yang stabil menunjukkan keberhasilan kinerja manajemen di mata investor. Salah satu cara yang sering digunakan oleh manajer adalah manajemen laba. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.